Mm-mm. Oh ya, BTW kok ngomong-ngomong soal sektor consumer goods nih. Kalau kita kan bilang apa? Sekarang liquidity itu balik ke sektor real kan ya kok. Dari Hmm, yang dulu itu dari sektor finansial kita balik ke sektor real. Ini apakah ini juga jadi salah satu faktor kenapa hari ini saham-saham consumer goods nih teman-teman yang udah pemegang saham-saham ICBP, Unilever, Mayora, wah hari ini udah adem ya. Soalnya udah sideways lumayan lama dan hari ini kompak pada breakout ya kok. ICBP ya, 4,9% ya. Mm-mm. Bitcoin, keluarin area-area ya Unilever 8 8%, terus lever dari gimana. mm-mm. Terus dari Mayora juga ada 2%. Jadi dari segi teknikalnya itu juga cakep ya karena breakout dari area sideways dengan Ini volume yang Unilever, tinggi. Mm-mm. ini Unilever cakep nih. Kalau yang teman-teman yang trading high pattern ini cakep nih. Ini patternnya flag bullish nih. Ya, dan Unilever hari ini juga jadi nomor 2 saham top 2 yang dikoleksi sama asing nih, yang di net buy sama asing. Iya. Terus Mm-mm. ada sih uh, Dan uh, gini ya Ter. Oh, kalau consumer itu termasuk defensive stock gitu kan? Gitu. ya, Kalau gue itu setuju ya, gue nggak gitu setuju. Kalau gue berpikir kenapa consumer itu naik, cenderung menguat untuk emitennya ya kita kalau buat gue pribadi gitu kan, gue buat pribadi dagangan tuh udah mulai rame nih gitu kan, udah larinya mm-mm. Mm-mm. artinya apa buying power mereka masyarakat kita kan naik, bener nggak? Nah Betul. itu ya kalau menurut gue sih itu ya bukan soal defensif amat, enggak sih gitu. Tapi Iya, anyway ini karena dagangan eh, naik. Ada satu hal juga nih mungkin kalau teman-teman ada perhatiin harga CPO lagi koreksi terus ya, udah seminggu lebih ini koreksi dan mungkin karena dari faktor karena harga CPO yang turun itu juga jadi bisa jadi sentimen jadi positif untuk consumer goods gitu. Karena dari COGS-nya itu. tapi loh teman-teman dulu loh ke Cici Tere bicarain konsumer, gue lupa loh nemuin ini kan Unilever nih buat besok kayaknya harus thank you dulu nih Benar. ya. Yes. Oh, hari ini yang mirip-mirip Unilever hari ini ada menarik banget nih. Tadi juga ada teman-teman yang nanya nih soal saham SCMA. SCMA Oh, hari ini menarik banget. Kalau teman-teman yang ada ini juga salah satu saham yang kita rekomendasi di Terima Ideas. Ini kita rekomendasi karena dia keuntung oh ya kalau teman-teman lihat dia itu udah downtrend sejak April ya akhir Maret sampai sekarang terus dia udah breakout dari downtrend channelnya terus dia koreksi terus hari ini dia naik 9% di closingnya. CMA Mm-mm. Ya, kita kan baru ngeluarin report baru ya soal CMA ya. ya itu juga menarik sih kok. Itu isinya apa? Ya, Nah kan kita kan pengen tahu nih itu kan naik-naik dari minggu mm-mm. kemarin itu ada pantulan kebenaran ya deket area support. Ini kan 184 sampai 208 ini area support dan ini kan berhasil rebound gitu kan. Ketika rebound hari ini diterusin. Ada story apa sih? Nah, dari SCMA ini yang menariknya ini dia ini baru diinjek dana dari grupnya Sinarmas ya, sama ada Grab juga baru diinjek dana 663 M. Jadi video ini kita lihat dia sekarang valuasinya per hari ini itu ada di 13T. Nah, kalau teman-teman cek market cap-nya SCMA ini ada di per hari ini itu tadi ada di 18T. Nah, which means kalau kita hitung-hitung nih tanpa video berarti ada bisnisnya dari SCMA itu hanya dinilai cuma 4T di mana historically sebelum adanya video itu valuasinya jauh di atas 4T. Nah, dan secara valuasi dia itu PI-nya udah ada di minus 1 standar deviasi. Jadi teman-teman kalau yang suka uh,
ngomong secara valuasi ya, ini SCMA sih sudah menarik banget. Dan kemarin ada tim research juga ngeluarin report SCMA untuk target price-nya ada di 280. Mungkin teman-teman bisa tunggu koreksi lagi di level-level berapa kok kalau misalnya mau masuk di SCMA. Kalau level koreksi gini, level support ya, level support itu 236, 240 jadi area support. Ya, 236 sampai 240 ya. Ya, ini bisa teman-teman pantauin nih. Karena dia sudah breakout dari downtrendnya dan udah bentuk higher low ya ini. Dan dia secara bisnis konsepnya itu menarik banget sih kok. Jadi, dan teman-teman nih, jadi dia itu bisnis konsepnya itu freemium. Jadi kalau misalnya pengguna itu kalau misalnya teman-teman ada subscribe ke video, itu teman-teman bisa nonton bola. Karena itu kan kalau video itu dia itu mengutamakan yang serial film serial sama yang penggemar olahraga lah. Teman-teman bisa nonton bola atau sports lainnya di sana gitu. Nah, dan untuk kalau yang nggak subscribe itu juga mereka akan generate iklan. Jadi dari revenue mereka itu udah ada dari segi bisnis konsepnya itu udah menarik ya, dan mereka juga ada ekosistem sama tradisional media kan yang jadi yang dulunya mungkin cuma lihat bisa ada di TV, sekarang udah bisa ada di ada di HP, di video, di platform lainnya juga gitu. Nah, jangan lupa kan kita ngomong kayak nonton bola, bener kan ya, Liga Premier kan dipegang. World Cup itu World Cup tahun ini. Nah, berarti kan lu nanti di SCMA kuartal pertama emang bottom line-nya turun ya. Nah, tapi ya kalau namanya lu ada Piala Dunia depan ya, betul nggak? Iya. Nah itu, dan ya sebenarnya lah yang selama ini udah downtrend banyak gitu kan, ya pertama target I think around 298 ya, nggak, kalau ini bisa lewatin dengan story-nya, waduh ini ada Liga Premier udah mulai, udah gitu nanti nextnya lagi ada Cup, bener nggak ya, bisa juga bentuknya nih gitu. Bener. Ya. Jadi kita bisa expect revenue-nya ke depannya akan meningkat ya. Dan kalau nggak salah yang Liga Premier itu dia dapat hak siar untuk 3 musim ke depannya juga kok. Jadi menarik sih ini SCMA ya. Sepertinya sekarang sih ya memang harus mencari ini ya. Jadi teman-teman kok kita bisa simpulin sendiri kan, memang market Indonesia nggak gitu enak juga gitu kan. Yang tadi kita nungguin BI, kita nungguin keputusan finalnya pemerintah gimana dia ngebatasin Pertalite, bener, supaya nggak ini subsidi gitu. Nah, cirinya ya kan emiten yang memang ada story yang khusus nih gitu dong, nggak story yang jelas, jangan story yang standar-standar aja, itu aja gitu. Jadi, utama buat teman-teman yang seneng nge-hack, nggak ya, hajarkan kan. Nah, yang buat trading ya harus pilih-pilih benar ada story khusus. Kalau yang nggak ada story khusus, yang umum-umum banget, ya termasuk Big Bang, gitu kan, call gitu ya. Ntar lu mendingan ambilnya ya Big Bang. Seperti itu. Karena di masa market uncertain gini, kita kalau mau trading pun, kalau di saham-saham yang oh ini ada story-nya, oh ini lagi under value juga, kita lebih tenang ya kok ya. Ya flow-nya lagi gitu. Flow-nya lagi apa ya? Para pasar itu pasti cari uang buat makan, bener nggak? Nah, dia gitu emiten emang lagi rame gitu kan, cerita-ceritanya, walaupun cerita-ceritanya sendiri ya bisa jadi masih raba-raba kan, itu masih raba-raba. Kayak hari ini rame ya Bakri, nah itu gitu. Ya saat udah, terus apa Dewa juga kan langsung banyak banget nih, itu kan Dewa juga disonding-sonding, dia mau red issue dicepek di 100, bener nggak? Kayaknya bulan Maret tuh RUPS kan dipending. Nah ini lagi buat ini mau nerusin ya, awal seperti itu ya. Itulah cari-carinya ya kayak begituan buat teman-teman trading ya.
Kalau yang bukan Mm-mm. trading ya BRI, I think gue masih demen sih, ya. Bukan masih demen sih, gue selalu demen dengan BRI dan BCA. Seperti itu, Mm-mm. Teh. Iya, jadi sekarang strateginya itu kita jangan terlalu agresif juga ya, Klo ya. Trading-trading bisa mungkin porsinya bisa kecilin atau kita bisa pilih yang big caps kita juga bisa di trade bisa masuk buy on weakness gitu ya. Ya, Ya, apa ya, ini buy kita on. sambil screening juga nih buat besok nih. Ini kayaknya Dewa menarik nih kok chartnya. Jadi dia abis breakout juga kan ya, mirip-mirip bumi ya kok ya dari technicalnya. Jadi dia breakout dari area sideways-nya, terus hari ini koreksi. Oh dia masih hijau, masih naik naik 1 poin ya. Iya. Jadi masih menarik untuk buy dekat area dekat antara 59 sampai 63 sih. Iya. Yang Dewa. ADM. Oh, ada pertanyaan-pertanyaan nih kok dari teman-teman di sini. Teman-teman kalau mau nanya boleh ya langsung di kolom komen aja. Kita sambil screening-screening nih buat yang menarik untuk besok. Hmm, apa itu kok? Ini ADMR. ADMR ya, wah. ADMR setelah pengumuman MSCI-nya itu turun terus ya. Kalau dia itu gimana kok Masih untuk ADMR? masih arah. Halo. Halo. Halo? Ya ya, Kedengeran? dengar kok aman-aman. Aman ya. Ini ADMR sih masih level support 18.3 juga berhasil dijebol. Benar nggak? Ini kan masih dijebol lagi ya. Ini berarti masih tekanan jual masih cukup lumayan, masih arah turun ya. Dengan BOW ADMR. Oke, dan next-nya dan ADMR 1.600 sampai 14.80. Ya. Jadi kita Sama. untuk lebih amannya kita tunggu dulu ya kok ya. Karena dia Tunggu dulu. selling pressure masih tinggi. Tunggu dia ada tanda-tanda reversal dulu atau ada muncul kepastian dulu ya ada candle hijaunya. Ya. Yang dengan volume yang kuat dulu. Ini karena masih masih jebol support terus ya kok ya. Ya, betul. Ya, buat ADMR masih lumayan ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan kita bahas aja. Siapa tahu Ada nih kok yang mana. ada kok ada yang nanya SRTG gimana nih kok. Saratoga juga koreksinya lumayan ya belakangan ini. SRTG dan Excel. Ya, SRTG dan Excel. Oke, bahas dong. Oke. Saratoga. Oke, ini Saratoga. Saratoga 2610 ini area support ya, cukup kuat loh. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 titik. Bahkan ini deket lah 4. Nah, ini 5. Hari ini dia terjadi rebound ya. Ini terjadi technical rebound, ini area support ya. Ini ada kemungkinan buat dia nerusin penguatan buat besok ya. Ya nanti area resistance hatiin buat Saratoga di 3080 ya. Ini kayaknya bentuknya kayak begini. Ini kalau di breakdown ke time frame lebih kecil, ini sepertinya ngebentuk falling wedge deh. Coba kita testing ya. Mata gua masih elang nggak? Ini Coba, time ini frame berapa kok? 15 menit. Oke, 15 menit ya. Ya. Oh, ini bukan falling wedge ya. Ini tren channel turun ya, channel turun. Ya, udah mau. I think ini bisa nguat nih sampai 3080. Thank you. Tuh dapat lagi stock picknya. Wih, Lumayan kan? Iya. Lumayan nih. Unilever. Untuk bekal cuan ya. Sebelum Tadi Excel ya? enggak, bukan.
Apa? Bukan, bukan. Oh, tadi yang stok pick kita dapat lagi ya, Unilever kok. Dewa tuh udah. Dewa. Lalu, oke. Ini Excel sama APLV. Oke, Excel. Excel. Oke, ini perlawanan sih ya, ada reject. Turunnya tutupnya cuma minus 0,4%. 0,4%. Oke, ini area support sih. Ini ya udah ada area support buat ini, buat apa? Buat Excel ya. Excel. Iya. Memang belum di karakter ya. Tapi ya mulai ada perlawanan. Ya buat ini dulu deh. Judulnya kalau kayak begini akumulasi buy dulu ya. Buat akumulasi, buat trading kayaknya agak-agak susah sih. Gitu. Okay. Kalau ngelihat penuh perlawanan ya, jadi dia bentuk candle hammer. Jadi sempat ya, melemah, terus di akhirnya itu ada buyer yang membuat harganya naik. Harusnya sih penguatan pelemahannya udah terbatas ya, karena udah dalam ya ini. Benar. Kalau ngelihat perlawanan gua itu harusnya Excel bisa. Nah, dapat lagi. Tuh udah dapat lagi. Unilever, ya skip lah Dewa lah ya. Terus ada apa? Saratoga, Tel, KBLV. Nah, ini Fast Media sih ya bagus. Cuma kayaknya KBLV ininya ya. Likuiditasnya ya. Likuiditasnya, iya. Ah, ini likuiditasnya. Kalau dari grafiknya bagus, dari price actionnya bagus nih. Ya, udah higher high. Hari ini volumenya breakout juga ya. Ya. Higher high. Udah. Wah, menarik nih. Lanjut. Ya ini yang small lah. PLV tuh bisa tuh teman-teman. Thank you tuh buat yang nanya. Siapa tuh yang nanya? Siapa namanya? Ini nih. Electrify. Ya, thank you teman-teman. Jadi kita screening bareng juga banyak manfaatnya nih ya. Bisa dapat. Oke. Apalagi nih yang menarik? Mungkin dari sektor konstruksi emang nggak ada story yang baru, tapi dari seperti Waskita ini teknikalnya menarik nih kok. Gimana menurut kau Untung dari Waskita? Ini kita jawab dulu dari Kogar, nanya Leat ini kan baru bangun dari 50 ya, dari harga 50. Resikonya ya ini aja deh, kita ngomongin price actionnya dulu ya. Price action ini udah ngebentuk higher high, level 57 berhasil didobrak, oke? Ya secara price action ya udah ada transisi dari bear ke bull. Tapi apakah dia udah masuk ke bullish ya jelas belum, karena ini juga emang dari harga 50 perak ya. Ya, kita secara teknikalnya doang lah ya. Gitu.